Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ibu Bapak dari berbagai macam kementerian lembaga yang hadir pada pagi hari ini, teman-teman dari Be Universe yang kemarin diluncurkan secara resmi oleh Bapak Presiden, dan Ibu Bapak sekalian yang hadir pada pagi hari ini. Mungkin saya akan memulai apa yang kita ingin sampaikan. Di universitas saya lihat Pak Primus dari depan. Pak Primus, kan judulnya di universitas ini Optimism and Uncertainty. Bapak sekalian, saya ingin memulai paparan ini dengan dua sikap yang memang kita gaungkan sejak awal tahun ini, pertengahan mungkin 2020, optimisme dan waspada. Ini yang harus kita pupuk beberapa waktu ke depan. Jadi saya ubah sedikit ya Pak Primus. Optimisme, kita harus optimis. Kalau tadi menguraikan banyak sekali dasar kita untuk optimis terhadap ekonomi Indonesia. Namun kita harus waspada. Bagaimana uraiannya? Bapak sekalian, yang kita sedang hadapi sekarang ini, kita itu optimis untuk pemulihan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi kita baik. Kalau tadi cerita mengenai hilirisasi yang luar biasa, sektor strategis manufaktur perdagangan bagus sekali. Lalu kemudian kita konsumsi menguat. Tapi kewaspadaan kita ini nggak boleh kurang. Scaring effect di sisi supply menciptakan inflasi yang tinggi dan berpotensi memicu stagnasi dan inflasi, berhenti kegiatan ekonomi. Sekarang di dunia global pertumbuhan ekonomi diproyeksikan terus turun. Kalau di dunia globalnya pertumbuhan ekonomi itu pasti kan Indonesia pasti kan. Tapi kenanya seperti apa? Karena itu kita mesti terus sandar perekonomian kita dengan sektor real yang kuat. Perang masih terus. Dan pada saat yang bersamaan, kebijakan moneter di tingkat internasional ini menimbulkan volatilitas terhadap kondisi keuangan global. Tidak kurang negara seperti Inggris bisa kena. Kita nggak boleh anggap remeh. Tidak kurang negara seperti Inggris bisa kena. Kalau kemarin mungkin Ibu Bapak dengar ceritanya yang goyang-goyang negara-negara, beberapa negara di Asia Selatan, cerita mengenai Pakistan, cerita mengenai Sri Lanka. Sekarang ini Inggris, dan belum selesai, dan masih kita tunggu lagi seperti apa akan terjadinya. Nah, dengan begitu Ibu Bapak sekalian, nggak bisa ini kita hanya satu sisi, harus kedua sisinya harus jalan. Kita punya pertumbuhan ekonomi bagus di tengah-tengah kondisi ekonomi global yang melemah. Bapak sekalian, kita punya sisi konsumsi dan produksi kita masih bagus. Semua indikator konsumsi membaik. Semua indikator produksi membaik. Kalau ke slide masuk. Indikator konsumsi yang atas itu trennya naik semua dalam 1 tahun terakhir. Indikator produksi yang bawah tadi ditunjukkan malah Pak Luhut menunjukkan PMI kita itu yang kiri. Ini slide nomor 11, slide nomor 10. Yang kiri bawah itu bahkan ditunjukkan oleh Pak Luhut dari perbandingan antar negara. Tren kita lagi tren naik. Konsumsi listrik trennya lagi naik. Kapasitas produksi untuk manufaktur trennya lagi naik. Ini semua dasar untuk optimis. Tambah di slide yang berikutnya, slide nomor 11.
ekspor impor Indonesia, neraca perdagangan kita terus positif. Lihat yang kiri bawah itu yang bagian grafik hitamnya itu adalah neraca perdagangannya. Dan ini semua ada dasar untuk optimis. Namun hati-hati, kewaspadaan kita nggak boleh hilang. Kewaspadaan yang paling utama sudah tadi ditunjukkan juga oleh Pak di slide nomor 13. Harga-harga komoditas di dunia fluktuasinya amat sangat tinggi. Dan ibu bapak semua yang ada dalam dunia usaha harus membuat planning tahun depan dengan kondisi seperti ini. Mau mengasih bikin proyeksinya seperti apa? Kalau harga gasnya naik turun, coal naik turun, tapi trennya naik. Minyak naik turun yang atas. CPO naik tinggi, lalu kemudian kalau turun cukup dalam. Soybean, corn, wheat, dan seterusnya bisa kita teruskan. Ini terjadi volatilitas yang seperti ini. Terus kemudian masih ada rentetannya ke dalam negeri kita. Masih ada rentetannya ke dalam perekonomian domestik kita. Nah, rentetan ini kalau kita lihat dalam 1 tahun terakhir, munculnya adalah dalam tingkat, salah satunya adalah tingkat inflasi. Sehingga tingkat inflasi Indonesia seperti yang di sebelah kiri. Dan yang merah itu adalah harga pangan, kita sudah coba turunkan volatile food. Nah, yang oranye itu adalah yang administered price, karena bulan lalu kita melakukan penyesuaian harga BBM. Tapi saya yakin dalam 1 bulan ke depan kemudian dia akan turun lagi. Dan kemudian kita jaga dia supaya ada di level yang cukup masuk akal, cukup bisa mendorong perekonomian. Dan kalau kita bandingkan, ya silahkan tadi grafiknya sudah ditunjukkan oleh perbandingan Indonesia dengan negara-negara lain. Lihat negara-negara lain yang nggak susah sekarang nyari negara di dunia yang tingkat inflasinya itu di atas 7%, 8%, bahkan lebih. Ini mesti kita jaga. Dan untuk menjaga inflasi Indonesia yang di level 5,9% itu, kita bekerja pusat, daerah, bekerja sama seluruh aktivitas kita betul-betul prototip. Komoditas kita lihat dan seterusnya. Bapak sekalian, di tengah-tengah situasi yang seperti ini, budget menjadi sangat-sangat penting peranannya. APBN peranannya menjadi sangat-sangat penting. Budget adalah, APBN adalah yang menyerap. Shock yang terjadi di luar diserap oleh budget. Supaya shock yang terjadi di dunia internasional global itu tidak semuanya tertransmisikan di dalam perekonomian domestik. Harga minyak naik dan kemudian bergejolak. Tapi selama sepanjang tahun dari bulan Januari sampai dengan September kemarin di Indonesia, harga BBM tidak bergerak. Meskipun harga dunianya bergerak, diserap oleh budget. Tapi kemarin kita melakukan penyesuaian. Muncul inflasinya kita coba turunkan. Kita turunkan dalam 1 bulan ini. Angka 5,9% inflasi kemarin adalah angka yang sangat-sangat menggembirakan, dan kita coba tahan terus seluruh harga barang. Kita coba supaya seluruh barang itu bergerak ke atas. APBN-nya jadi shock, dan akan kita lakukan terus ke depan. Kita harus lakukan optimalisasi belanja. Belanja kita arahkan kepada yang betul-betul membutuhkan, pangan, energi. Ini adalah prioritas kita nanti di sesi berikutnya. Dirjen Anggaran akan bisa mereka. Tapi kalau APBN mau betul menjadi shock absorber secara sustainable, maka kesehatan APBN harus terjaga. Harus kita jaga kesehatan APBN.
APBN-nya siap kerja keras, tapi kesehatannya harus dijaga. Sama aja dengan badan kita. Kalau mau kerja keras, harus sehat. Kalau disuruh kerja, badannya sakit, tapi disuruh kerja keras, mampu. Badan kita pasti mampu. APBN akan terus kerja keras, tapi dia harus sehat. Sehatnya itu gimana? Sehatnya itu adalah kita menciptakan konsolidasi dan reformasi fiskalnya. Penerimaannya kita jaga, belanjanya kita buat efisien, financingnya kita buat supaya lebih kreatif dan kemudian lebih bisa Jadi kalau saya bilang bahwa tadi optimisme dan waspada ini juga besar untuk APBN kita. APBN mesti optimis, tapi harus waspada dengan seluruh konstelasi yang ada. Nah, saya bisa sampaikan kalau mungkin slide berikutnya adalah ringkasan proses realisasi APBN sampai dengan Agustus yang lalu yang sudah kita publish. Silakan dilihat ya. Ini kita sampaikan secara banyak di luaran, termasuk setiap bulan. Nah, bagaimana membuat APBN itu benar-benar menjadi katalis pertumbuhan ekonomi? Kita sudah sampaikan belanja produk dalam negeri. Belanja produk dalam negeri ini kemarin sudah disampaikan oleh Bapak Presiden dalam pembukaan sangat penting. Dan harusnya bukan hanya jadi gerakannya APBN, tapi menjadi gerakan seluruh perekonomian kita. Belanja produk dalam negeri. Potensinya tidak kurang. Kalau kita kombinasikan saja APBD yang sebelah kiri dan APBN yang sebelah kanan itu apa saja, potensinya itu lebih dari 700 triliun. Potensinya itu dari mana? Ya dari belanja barang, dari belanja modalnya, dari belanja bantuan sosialnya. Bantuan sosial itu banyak. Bantuan sosial yang memberikan barang, dia barang tentu kita cari. Jadi Bapak sekalian, APBN-nya sendiri harus menjadi alat untuk mendorong multiplier effect di dalam negeri. Berikutnya, kita juga mendorong supaya APBN itu menjadi katalis bukan hanya menentukan pajak sih harus kita tentukan, tapi pada saat yang bersamaan juga memberikan berbagai macam insentif fiskal, insentif pajak untuk mendorong dunia usaha. Kita berikan tax holiday, tax allowance, fasilitas biaya impor, insentif daerah yang tadi diceritakan oleh Pak Luhut, termasuk juga adalah distribusi yang bisa dan sudah mendapatkan insentif berbagai macam. Dari setiap tahun kita hitung berapa yang kita keluarkan, berapa yang tidak jadi diterima oleh negara. Bapak sekalian, pertumbuhan itu bagus. Kita terus mendorong supaya ada hilirisasi. Ini insentif ini kita pakai supaya bisa mendorong hilirisasi. Hilirisasi di bidang lalu tadi mereka hilirisasi itu kelapa sawit. Tadi mungkin terlalu sangat banyak mereka. Tapi ini teman-teman perdagangan mendorong ini dengan luar biasa, termasuk Pak Enggar ketika jadi menteri adalah yang mendorong terus hilirisasi di berbagai macam sektor. Nah, ibu bapak sekalian, cerita seperti ini bisa panjang, tapi sekarang saya mau masuk kepada optimisme dan waspada dalam jangka pendek. Jangka pendek proyeksi APBN adalah APBN tahun 2023. Di kotanya agak rumit, tapi kira-kira cara bacanya begini. Tahun depan kita perkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia sekitar 5,3%. Inflasi kita di sekitar 3,6%. Nilai tukar di sekitar 14.800, harga minyak 90 dan seterusnya. Ini adalah asumsi APBN, artinya asumsi yang digunakan untuk membuat APBN yang untuk mencapai sasaran pembangunan yang ada di sebelah ini. Asumsi ini harus kita perhatikan terus dari hari ke hari. Benar nggak? Harga minyak itu nanti rata-rata, ini rata-rata setahun ya, jadi dalam setahun dia bisa di atas, bisa di bawah, tapi rata-ratanya 9.000. Iya, ini cara kita mengelola APBN yang kita tonton setiap saat. Tercapai nggak? Nah, dengan asumsi ini, cut the story short, maka APBN itu tahun
pendapatan negara akan mencapai 2.400 triliun. Ini adalah pertama kali target pajak Indonesia di atas 2.000 triliun. Dan ini juga pertama kali APBN kita belanja negara di atas 3.000 triliun. Kita ini negara besar, ini yang disampaikan Pak Luhut. 3.000 triliun itu 200 billion US dollar. Dan kita ingin itu semua bermanfaat, baik melalui belanja pemerintah pusat maupun melalui transfer ke daerah, termasuk dana desa yang tadi disampaikan oleh Pak. Di sisi pendapatan, kita akan mengumpulkan pajak. Kita akan optimalkan pendapatan negara dengan terus memperhatikan resiko-resiko kewaspadaan, tapi kan kita akan terus optimis. Di sisi belanja, kita akan mendukung semua belanja yang meningkatkan produktivitas dan memainkan peran APBN sebagai shock absorber. Ada shock di internasional APBN yang mengabsorb. Dan dari sisi pembiayaan, sesuai undang-undang, dari sejak awal kita memulai pandemi 2020, tahun depan defisit APBN akan di bawah 3% dari PDB. Kita kembali kepada disiplin fiskal yang Indonesia sudah kenal luas di negara-negara internasional sebagai negara yang fiskalnya sangat disiplin. Defisit, tapi tidak jor-joran. Defisit, tapi tetap efisien. Defisit itu artinya kita akan melakukan pembiayaan kita cukup besar, tapi di bawah 3% dari PDB. Tahun depan kita perkirakan 2,84% dari PDB. Beberapa anggaran prioritas mungkin saya tunjukkan aja slide berikutnya, tapi saya tidak akan baca. Dan Bapak sekalian, ketika kita melihat kondisi ekonomi itu optimis, waspada, 2023 kita tidak boleh lupa kepada reformasi jangka menengah dan panjang. Tidak boleh lupa. Dari sejak awal pandemi, kita menangani pandemi yang tadi dikatakan Pak Luhut sangat kompak, tapi kita nggak pernah lupa kepada perlunya reformasi jangka menengah dan panjang. Di dua hal, reformasi struktural dan reformasi fiskal. Di struktural, human capital, transformasi ekonomi terus kita lakukan, reformasi fiskal Ibu Bapak. Kalau Ibu Bapak lihat ini, sistem kesehatan yang terintegrasi dan handal itu juga penting. Kita mengeluarkan undang-undang desentralisasi misalnya. Kita mengeluarkan undang-undang cipta kerja yang sebenarnya juga adalah reformasi struktural. Kita melakukan reformasi penganggaran dan kita ingin melakukan reformasi sektor keuangan. Kalau untuk jangka menengah panjang, kuncinya adalah sumber daya manusia. Saya kasih highlight, saya tahu dikasih terus next slide. 3 kunci pilar pembangunan sumber daya manusia: kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Angka yang Ibu Bapak lihat di sebelah kanan itu adalah angka alokasi APBN tahun depan. Kesehatan itu kita akan melakukan 169 triliun. Bukan angka yang kecil. Pendidikan sesuai amanat Undang-Undang Dasar, 20% dari belanja negara, 20%-nya itu sekitar 612 triliun. Pendidikan Bukan angka yang kecil. Dan untuk perlindungan sosial termasuk subsidi kompensasi PDAI 479 triliun. Ini adalah bagian dari belanja APBN yang tadi saya katakan menjadi lebih dari 3.000 triliun. Kita kelola bersama. Nggak boleh ada konflik of interest. Harus efisien. Kita cari sumber pembiayaan yang inovatif, yang lebih kreatif dan seterusnya. Bapak sekalian, tadi sudah saya katakan bahwa kita nggak boleh lupa dengan reformasi jangka pendek, jangka menengah dan panjang. Tadi saya munculkan tentang pajak. Sistem perpajakan mesti kita perbaiki dan sekarang terus kita lakukan. Kita ingin pajak yang tidak menciptakan distorsi yang berlebihan, tapi uangnya dibutuhkan, tapi distorsinya tidak berlebihan. Kita ingin sistem pajak yang memungkinkan orang itu mudah untuk patuh.
Dia kemudian fleksibel. Sistem pajak itu harus bisa membuat aturan-aturan yang ini adalah logika basic logik yang kita taruh dalam undang-undang APBD kita yang lalu. Kita juga tak lupa dengan reformasi kita di undang-undang Cipta Kerja. Cipta Kerja memperbaiki 79 progresnya boleh kelihatan yang sebelah kiri bawah. INA sudah terbentuk, Indonesia Investment Authority, dan ini akan menjadi katalis dari investment besar. Kita pantau terus Indonesia Investment Authority apa yang sudah dilakukan, dan master agreement, head of agreement dan seterusnya kita lihat secara detail dan kita minta dilakukan dengan proper. Kita juga memperbaiki undang-undang hubungan keuangan pusat dan daerah. Mungkin langsung saja ke slide yang berikutnya. Supaya 4 pilar ini terpenuhi, pusat dan daerah itu nggak boleh timpang. Kemampuan pusat, kemampuan daerah harus kita align. Local taxing power harus kita perbaiki. Jadi kita perbaiki dengan undang-undang tersebut. Di daerah, belanja daerah harusnya harmonize dengan belanja pusat. Karena ini negara kesatuan Republik Indonesia. Kita punya tujuan bersama dan alat yang kita gunakan adalah anggaran. Itu adalah alatnya. Anggaran itu alat untuk melakukan belanja. Belanjanya harus harmonis. Bapak sekalian, mungkin secara cepat saya ingin mengatakan juga kita juga butuh reformasi sektor keuangan. Banyak sekali di sisi sektor keuangan, undang-undang kita agak sedikit agak outdated, berumur. Kalau kita lihat masalah yang muncul saat ini, sektor keuangan itu dangkal dan belum seimbang. Dangkal itu dia belum dalam, nggak besar, belum seimbang antara berbagai macam kelompok. Kalau kita deskripsikan 5 masalah prioritas, dan kita ingin reform dengan 5 pilar. Yang nomor 1, akses ke jasa keuangan harus kita perbaiki. Akses seluruh masyarakat. Sumber pembiayaan jangka panjang harus kita munculkan. Kalau jangka pendek sekarang banyak benar yang mau. Kalau jangka panjang, ada kalau kita membangun infrastruktur, sumber pembiayaannya harus jangka panjang. Daya saing dan efisiensinya harus ditingkatkan. Instrumennya harus kita perbanyak dengan resiko yang kita mitigasi dan perlindungan masyarakat dan konsumen. Kalau didetilkan lagi ada di slide yang berikutnya, mungkin nggak saya uraikan, tapi mulai kita detilkan satu persatu. Akses itu artinya apa? Cantangan kita ke depan ya digitalisasi, fintech. Ini adalah kesempatan status kampus tantangan kita. Tapi akses adalah masalah inklusi, adalah masalah literasi. Sumber pembiayaan jangka panjang ini sangat penting, dan ini yang kita coba susun sekarang dan akan kita usulkan dalam bentuk reform. Bapak sekalian, saya rasa ada beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini melengkapi yang disampaikan oleh Pak Menko Marinvest. Kita rasanya harus betul-betul jaga perekonomian Indonesia bersama-sama, ibu bapak, di dunia usaha, di media, di pemerintahan, di birokrasi, di akademisi. Kita menyamakan persepsi, dan saya yakin bahwa dengan kita menjaga perekonomian Indonesia secara baik, kita akan menuju Indonesia yang maju. Terima kasih untuk perhatiannya. Selamat sekali lagi untuk di First. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak mohon berkenan untuk tetap berada di atas panggung, karena berikutnya kembali saya akan mengundang kehadiran Bapak Enggar Tias kita untuk berkenan memberikan penyerahan cenderamata kepada Bapak Suhasil Nazara selaku Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia. Diperkenankan kembali untuk rekan-rekan media dan juga tim dokumentasi untuk bisa mengabadikan momen ini.